Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Secara Sederhana, sebuah channel yang coba untuk membahas teori tetapi dengan cara yang sederhana. Hari ini kita coba membahas mengenai manajemen dan lingkungannya, dan sebenarnya berikut juga tantangan yang nanti harus dihadapi oleh manajemen dalam era yang serba berubah saat ini. Oke, kita mulai dulu. Pengertiannya atau gambaran umum dari apa itu manajemen dan lingkungannya. Jadi gini, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, gitu ya, mau itu sumber daya keuangan atau sumber daya manusia dan seterusnya, di mana ini harus diolah, diproses, dan juga dikendalikan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap organisasi pasti punya tujuan yang ingin dicapai. Tapi sekali lagi, untuk bisa menjalankan tujuan atau mencapai tujuan tersebut, kita harus bisa mengelola, kita harus bisa memanajemen, atau kita bisa mengorganisasikan, harus semuanya dalam satu paket yang sama. Harus ada kinerja, harus ada sinergis yang sama. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dari setiap bagian, sehingga akhirnya tidak ada overlapping atau pekerjaan yang tumpang tindih. Sekali lagi, untuk menjalankan tujuan atau mencapai tujuan ini tidak gampang, karena orang dalam organisasi atau perusahaan itu banyak sekali, dan mungkin setiap orang mempunyai tujuan pribadi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya kekuatan atau power atau kewenangan untuk mengatur. Nah, disinilah fungsinya dari kepemimpinan. Jadi pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah kemampuan atau power untuk mengendalikan semua elemen yang ada dalam organisasi demi mencapainya tujuan yang disepakati. Nah, dalam organisasi, kepemimpinan atau pihak yang memegang kendali atau punya power untuk menentukan atau mengambil keputusan biasanya dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah manajemen puncak, yang kedua adalah manajemen menengah, yang ketiga adalah manajemen ini. Setiap level manajemen ini mempunyai tingkatan peran yang beda-beda, mempunyai tingkatan kemampuan dalam menentukan kebijakan yang beda-beda. Tentunya juga mempunyai keterampilan yang harus mereka miliki, dan kemampuan itu mempunyai level yang berbeda-beda juga. Nah, untuk bisa lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Dalam manajemen puncak, di sini tingkatan tertinggi dalam hierarki manajemen yang bertanggung jawab untuk merumuskan visi, misi, strategi organisasi. Jadi biasanya sih yang masuk ke dalam sini adalah termasuk dari pemilik, gitu ya, atau komisaris. Di sini manajemen puncak ini menentukan bagaimana dan apa yang harus dijalankan, visi, misi, strategi organisasi. Jangka panjangnya seperti apa rencananya. Nah, sekali lagi di sini ada CEO, direktur utama, general manager atau general umum, dan kadang-kadang masuk juga di sini komisaris dan juga pemilik, gitu ya. Jadi di sini adalah masuk dalam manajemen puncak atau hierarki yang paling tinggi. Nah, karena dia menentukan dan merumuskan visi, misi, dan strategi organisasi atau rencana jangka panjang, maka kemampuan yang harus diperlukan berbeda dengan yang dua yang akan datang dibahas, gitu ya. Yang pertama, dia harus mempunyai keterampilan strategis. Dia harus bisa punya kemampuan merencanakan jangka panjang, rencana jangka panjang, dan membuat keputusan strategis, gitu ya. Seperti misalnya dalam visi misi tertuang seperti apa, dia harus bisa membaca lingkungan seperti apa dan organisasi mau dibawa di mana, dan itu terlihat dalam visi dan misi dari organisasi. Lalu berikutnya ada keterampilan interpersonal, mampu berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena dia adalah puncak pimpinan. Kalau puncak pimpinan ini tidak bisa mempengaruhi pimpinan di bawahnya atau orang-orang yang ada dalam lingkungannya, maka akan jadi bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi pimpinan mau A tapi dijalankan dengan B, atau mungkin pimpinan mau A tapi secara tidak sengaja karena mungkin ada miskomunikasi dan gagal paham seterusnya, sehingga akhirnya organisasi tidak jalan seperti yang diinginkan, gitu ya. Lalu berikutnya adalah kemampuan analitis. Di sini manajemen puncak diharuskan punya keterampilan analisis. Kemampuan analisis ini adalah kemampuan untuk menganalisa data dan informasi lalu mengambil keputusan. Tentunya data dan
informasi yang dipunya adalah informasi yang ada di lapangan, yang juga didapatkan dari kepemimpinan yang ada di bawahnya. Nah, kepemimpinan yang di bawahnya yang berikutnya adalah kepemimpinan menengah. Kepemimpinan atau manajemen menengah adalah manajer yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang diterapkan oleh manajemen puncak dan mengawasi bagaimana pelaksanaannya di manajer bawah. Jadi terkadang visi dan misi itu dibuat oleh manajemen puncak dibuat dengan cara yang simple. Jadi kalimatnya tidak panjang, bukan dalam bentuk alinea, tapi hanya satu kalimat aja, dan itu juga harus menggunakan kata yang jelas gitu. Nah, terkadang harus bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk bisa memahami yang pertama kali adalah manajer menengah. Manajer menengah harus bisa menangkap visi dan misi atau tujuan atau mimpi yang ingin dicapai oleh pemilik, komisaris, dan manajemen puncak. Akhirnya dari situ, begitu dia bisa melihat apa intisarinya, lalu mereka memberikan tugas kepada lini pertama. Manajer lini pertama inilah yang sebenarnya menjadi ujung tombak dari kepemimpinan atau manajemen dalam 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 kesehariannya. Nah, contoh dari manajemen menengah ini adalah manajer divisi atau manajer departemen, ya tergantung dari penyebutannya ya. Ada yang divisi, ada yang departemen, ada juga yang namanya bagian, tapi yang jelas dia berada di tengah-tengah. Dia yang menyeimbangkan bahasa dari manajemen puncak kepada manajemen lini pertama. Keterampilan yang diperlukan adalah keterampilan manajerial, di sini kemampuan mengelola tim dan sumber daya secara efektif. Kenapa? Karena dia berada di pimpinan sebuah departemen atau pimpinan dari sebuah divisi atau bagian. Dia harus bisa memaksimalkan, mengoptimalkan semua pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahannya di departemen itu atau di bagian itu. Jadi dia harus bisa mengelola tim dengan sangat efektif. Berikutnya, keterampilan komunikatif adalah kemampuan menyampaikan informasi dan instruksi dengan jelas kepada tim. Mau dibawa kemana nih departemen, divisinya harus bergerak seperti apa. Dan itu memerlukan kemampuan berkomunikasi yang bagus. Bila komunikasi tidak dilakukan dengan baik, maka seperti halnya yang tadi di kasus manajemen puncak, bisa jadi apa yang dilakukan oleh si bawahan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi atau tujuan organisasi. Lalu berikutnya adalah keterampilan memecahkan masalah. Beda dengan pimpinan puncak yang menganalisa dari data dan informasi lalu mengambil keputusan, kemampuan dari manajemen menengah adalah kemampuan memecahkan masalah. Jadi dia mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul dalam operasional. Misalnya, kepala bagian yang mengawasi gudang gitu ya. Jadi dia kepala bagian atau dia kepala gudang. Kepala gudang dia harus bisa melihat bahwa ada masalah, misalnya ada masalah dalam tempat penyimpanan. Dalam proses penyimpanannya juga mungkin terjadi kesalahan juga. Misalnya misalnya saya jadi kepala gudang gitu, begitu saya lihat ada barang masuk, kita harus lihat dulu apakah barang ini uh, cukup rentan nggak untuk menghadapi cuaca yang berubah sekarang. Misalnya lagi musim pergantian dari musim kemarau ke musim hujan, di mana hujan kadang-kadang lebat, dan itu juga harus disikapi juga apakah mungkin nanti akan ada kebocoran di gudang atau mungkin banjir dan seterusnya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi, karena kalau barang yang sensitif bisa jadi dia akan cepat rusak. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti kita harus melihat bagaimana kita mengatasi masalahnya. Apakah kita mengganti tempatnya atau kita harus memodifikasi tempat penyimpanannya dan seterusnya. Ini harus bisa dilihat dari kacamata dari manajemen tengah, sehingga dia bisa melakukan perubahan untuk kebaikan departemen atau divisinya, gitu ya. Lalu berikutnya, yang ketiga adalah manajemen lini pertama. Ini adalah manajemen paling bawah. Manajemen ini adalah manajemen yang langsung berhubungan dengan karyawan. Dia mengawasi pekerjaan karyawan atau staf sehari-hari dan memastikan tugas-tugas yang diberikan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Ada target, dan target ini dia harus bisa melihat bahwa apakah sudah dilakukan,
apakah bila dilakukan apa sudah dilakukan dengan optimal gitu ya, dan dia bisa melihat bagaimana daily activity dari setiap bawahannya. Nah, yang menjadi contoh untuk manajemen lini pertama adalah para supervisor atau team leader. Nah, team leader dan supervisor ini sekali lagi adalah para pimpinan yang ada di lapangan sehari-hari. Dia tahu bagaimana proses dilakukannya pekerjaan, dia juga bisa tahu bagaimana atau apa masalah yang timbul sehari-hari, sehingga dia bisa memberikan informasi atau laporan kepada atasannya, sehingga akhirnya atasannya bisa mengambil keputusan untuk bagiannya. Seperti itu. Ini yang masuk dalam manajemen lini pertama. Tentunya ada keterampilan yang harus mereka punya. Keterampilan yang harus mereka punya adalah yang pertama adalah keterampilan teknis, di mana pengetahuan yang mendalam tentang tugas dan pekerjaan dilakukan oleh tim. Ini beda nih. Kalau misalnya yang di manajemen tengah atau puncak, mereka tidak harus mengetahui bagaimana detail dari pekerjaan, tapi kalau misalnya supervisor atau team leader, mereka harus tahu apa dan gimana dari awal sampai habis, dari A sampai Z, tentang bagaimana pekerjaan dilakukan. Ya, sehingga akhirnya bisa tahu proses mana yang harus diperbaiki, sehingga harus tahu bagaimana atau proses apa yang harus dipertahankan. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah keterampilan motivasi. Keterampilan ini adalah kemampuan untuk memotivasi, membimbing anggota tim untuk mencapai tujuannya. Sekali lagi, setiap orang pasti punya tujuan, punya mimpi, punya harapan. Nah, organisasi seperti itu juga. Nah, tugas dari lini pertama adalah menyamakan itu, menyamakan uh, apa yang diinginkan oleh karyawan dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Misalnya, karyawan kerja pasti mau dapat gaji besar gitu ya. Perusahaan juga sama. Nah, gimana cara dapat gaji besar? Ya, kita harus membuat organisasi atau perusahaan ini menjadi lebih baik sehingga akhirnya perusahaan ini bisa efektif dan efisien dalam mengendalikan keuangannya dan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga akhirnya harapannya uh, tahun depan atau tahun yang berjalan ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga akhirnya ada bonus akhir tahun misalnya kayak gitu. Dan ini harus dibahasakan dengan cukup baik kepada para staff seperti itu. Lalu berikutnya adalah keterampilan operasional. Di sini kemampuan mengelola aktivitas harian dan memastikan efisiensi operasional jelas dengan keterampilan teknis, keterampilan motivasional, ini bisa dilakukan ya. Untuk mengelola aktivitas harian dia harus tahu bagaimana pekerjaan dilakukan dan bisa memastikan efisiensi dengan cara tadi memotivasi karyawan agar tidak melakukan pemborosan waktu atau pemborosan bahan baku dan sebagainya. Ini adalah tiga level manajemen yang ada dalam sebuah organisasi: manajemen puncak, manajemen tengah, dan juga lini pertama. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari tiga manajemen ini, kira-kira inilah yang digambarkan. Secara sederhana, kita lihat di sini ada manajemen puncak, dia ada di atas, dia memegang kekuatan untuk kekuasaan untuk mengambil keputusan, ada CEO, ada direktur utama, ada manajemen umum, dia atau general manager. Lalu di bawahnya di sini ada manajemen tengah, ada manajer divisi, ada manajer departemen, di mana dia sekali lagi menjadi apa ya, kayak penengah atau penyambung lidah dari kebijakan yang dilakukan oleh manajemen puncak kepada bawahannya. Dia mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas bagiannya. Nah, di bawah dari manajemen menengah ada manajemen lini pertama. Di sini ada supervisor, ada team leader, di mana mereka itu melakukan kegiatan sehari-hari dan memantau apa yang dilakukan oleh bawahan atau staff mereka sehari-hari. Ketiga level manajemen ini sekali lagi harus bekerja sama untuk bisa menyikapi apa yang terjadi di lingkungan. Bila lingkungan berubah, mereka harus berubah juga atau melakukan adaptasi atau melakukan inovasi, dan itu bisa dilakukan dengan cara adanya informasi. Dan lingkungan ini sekali lagi tetap berubah dan selalu berubah. Dan sekali lagi, manajemen harus bisa menyikapi ini dengan bijak. Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya lingkungan berubah. Ada beberapa hal yang sekali lagi mungkin bisa kita sampaikan di sini. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen dalam kondisi sekarang yang selalu berubah dan tetap berubah. Yang pertama adalah kondisi ekonomi dan politik global gitu ya. Ini sedang dalam perubahan yang cukup cepat gitu ya.
lebih dari biasanya, dan ada kemajuan teknologi yang baru yang mau tidak mau juga sedikit merubah pola pikir kita dalam menyikapi perubahan yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah uh, ketidakpastian ekonomi global. Jadi lingkungan berubah dan ketidakpastian ekonomi juga berubah, adanya perang di Ukraina, ada perang di Timur Tengah seperti di Palestina, Israel, dan seterusnya, itu membuat yang namanya ekonomi juga berubah. Ada gejolak politik di Amerika Latin juga, ada juga perubahan yang mau nggak mau juga melakukan perubahan ekonomi dan seterusnya. Ada selisih bisnis antara bisnis dari Cina dan Amerika juga membuat ekonomi juga menjadi sedikit terkoreksi, gitu ya. Nah, fluktuasi ekonomi ini mau nggak mau akan memberikan dampak kepada manajemen. Itu juga perubahan perdagangan, kebijakan, misalnya ada pasar Eropa bersatu atau masyarakat ekonomi Eropa dan seterusnya, ada krisis global dan mengaruhi di sini, semua dapat mengaruhi ke kebijakan pengambilan keputusan. Gimana menghadapinya? Menghadapinya, solusinya dan menerapkan analisis risiko yang lebih mendalam dan merumuskan secara kontingensi. Jadi kita melihat dulu masalahnya seperti apa. Ya, begitu kita melihat masalahnya pada A atau pada B, kita harus bisa melakukan analisa yang lebih mendalam. Tentunya kita perlu data-data, dan data-data ini masih bisa diusahakan dengan cara kita bisa membuka beberapa portal berita, gitu ya, yang bisa dipercaya, sehingga akhirnya kita bisa mengambil keputusan harusnya seperti apa, ya. Lalu berikutnya adalah transformasi digital. Perusahaan harus bisa beradaptasi dengan cepatnya perubahan teknologi yang sekarang ini. Kenapa? Karena kalau nggak cepat, kita nggak bisa berkompetisi dengan baik dengan para pesaing. Pesaing pasti akan melihat ini juga, gitu. Jadi kalau misalnya ada teknologi baru, kita harus bisa melihat itu sebagai sebuah tantangan, gitu ya, bukan sebagai ancaman, karena sepertinya kalau kita melihat ini sebagai ancaman, itu adalah hal yang salah. Kenapa? Karena kita masih bisa memaksimalkan atau kita bisa mendapatkan nilai lebih dari adanya perubahan atau penemuan baru dalam digital atau transformasi digital. Gimana caranya? Kita harus bisa mengintegrasikan teknologi baru dalam bisnis kita dan melakukan investasi pada pelatihan karyawan. Misalnya teknologi AI, gitu ya. Ini bukan sebuah barang yang haram, gitu loh. Memang ini ada sebuah kemajuan yang cukup pesat, gitu ya, karena kita tidak lagi terlalu repot lagi untuk membuat rencana atau membuat uh, alur yang kerja, sehingga akhirnya kita bisa mempercepat proses produksi kita, sehingga akhirnya mau nggak mau kita harus bisa juga beradaptasi dengan ini. Kita harus bisa memahami ini, dan kalau bisa kita juga menggunakan ini dalam proses keseharian kita, sehingga akhirnya para karyawan bisa lebih cepat, bisa lebih tepat dalam mengerjakan pekerjaannya. Jadi ini bukan sebuah ancaman, tapi ini ada sebuah peluang sebenarnya, bukan cuma tantangan, gitu ya. Jadi ini peluangnya harus diraih secepatnya, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Lalu berikutnya adalah tuntutan tanggung jawab sosial. Masyarakat semakin cerdas. Sekarang orang kalau beli barang bukan cuma nyari murahnya doang atau nyari bagusnya doang, tapi apakah dia mempunyai manfaat tambahan untuk lingkungannya, atau untuk dirinya, atau untuk mimpinya. Seperti contoh, orang sekarang lebih melihat produk yang ramah lingkungan, orang lebih melihat sekarang produk yang lebih memperhatikan kesehatan, orang sekarang lebih melihat produk yang tidak membahayakan, um, bebas dari penggunaan hewan secara berlebihan seperti itu, atau rumah kaca dan seterusnya. Hingga akhirnya kita perlu menjalankan solusi dengan cara membuat program CSR. Kita harus bisa memberikan layanan kepada masyarakat, kita harus bisa memberikan sebuah produk yang sesuai dengan mimpi atau harapan dari konsumen, sehingga akhirnya uh, kita bisa mendapatkan manfaat, bukan cuma sebagai dunia yang berubah dan kita diam aja sehingga akhirnya kita bisa mati. Enggak, kita bisa melihat itu sebagai sebuah tantangan dan juga sebuah peluang seperti itu. Ini adalah beberapa hal yang mungkin
harus dilakukan karena ada perubahan dari uh, tren dunia. Entah itu tren yang terjadi secara cepat, mendadak, atau juga tren yang berjalan perlahan-lahan. Juga perubahan yang terjadi karena sengaja dibuat atau mungkin memang sebuah kecelakaan seperti COVID-19, di mana kita harus menghadapi dunia yang harus mengecil lagi gitu, jadi kita nggak bisa berinteraksi dengan leluasa, sehingga akhirnya dengan gara-gara COVID kita harus mau nggak mau gitu ya, dipaksa di awal untuk berinteraksi dengan menggunakan protokol internet. Tapi di balik itu marketplace timbul gitu. Marketplace jadi lebih bagus, orang lebih paham dalam penggunaan teknologi, misalnya dalam penggunaan uh, teknologi dalam pembayaran misalnya gitu. Jadi ini lebih 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 canggih dari sebelumnya. Tapi ini sekali lagi adalah sebuah tantangan, dan organisasi manajemen harus bisa menyikapinya, dan untuk bisa menyikapinya harus ada sinergis yang cukup baik dari manajemen puncak, menengah, dan bawah. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit tambahan ilmu, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan tambahan pengetahuan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekian sekali lagi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.